Terima kasih Anda kembali menyaksikan spesial talk show Pilkada Jember 2024 Strategi Bertahan Petahana. Pak Endi, Gus Firjang, tentunya maju lagi di Pilkada ini ada motivasi besar, dorongan yang kuat. Apa itu? Dan program-program yang nantinya kalau misalkan dilanjutkan, apa saja? Atau ada yang baru juga? Gini Mbak Pia, ini pertanyaan luar biasa. Nah, saya tunggu. Jadi gini, negara ini, dunia ini sekarang sedang bermacam-macam. Oke. Di sana-sana sedang perang-perangan. Saya nggak mengatakan Jember ini adalah dengan komitmen kami 86.000 hektar itu lahan harus pertanian. Maka kita berkomitmen sampai kiamat pun nanti Jember harus menjadi tempat lumbung pangan. Bahkan kita luncurkan dengan Jember Daulat Pangan. Kalau sudah Daulat Pangan, artinya yang namanya program berkelanjutan dari hulu hilir tentang masalah ketahanan pangan itu selesai di Jember. Oke, baik. Kenapa seperti itu? Sederhana, Gusti Allah menciptakan manusia ini, bahan makanannya ini bukan dari BBM, ya kan? Dari bahan makanan dari tumbuhan dari tanah. Iya. Maka itulah kita pegang, itulah harus kita tematik, kita harus konsentrasi ke sana. Ya, maka di Jember kemarin kami luncurkan, kami membuat pabrik pupuk organik. Baik. Cita-cita kami seluruh tidak ada satu jengkal pun tanah di Jember ini yang tidak memakai pupuk organik. Karena pupuk organik esensinya membalikan ekosistem, bukan merusak alam. Oke. Jangan dipakai kimia lagi. Mungkin kita dalam step-stepnya bertahap, itu kan arahnya ke sana. Itu kita harus mewujudkan ketahanan pangan di Jember. Kalau itu ketahanan pangan di Jember itu terjadi, yang namanya daulat pangan itu, maka Jember akan menjadi surganya dunia yang ada di Jember ini. Kalau Anda mungkin surga itu luar biasa di kitab suci ya, tapi kopelannya itu ada di Jember. Syaratnya kita harus daulat pangan. Nah, itu kunci utamanya ya. Kalau kita ngomong pangan. Tapi tentang spreading lainnya tentunya kita menjadi prioritas utama pangan, pendidikan, kesehatan. Ini menjadi kunci. Kami sudah meluncurkan kesehatan secara sederhana. Kami gelontorkan, kita bikin pasti keren, nggak usah bayar semua. Ya, pendidikan kita naikkan semua GTT, kita kasih SK, ribuan SK kita berikan kepada guru karena mereka yang akan mencetak generasi-generasi penerus. Ya, kalau terus kita tentang guru ngaji macam-macam semua, kita naikkan semua insentifnya semua. Tujuannya ada tujuan tuh, bukan masalah mau kesejahteraan saja. Ini adalah strategi dari perekonomian kita. Saya mempunyai strategi bahwa Jember ini untuk bisa daulat pangan dan bisa berdiri mandiri, uang APBD yang ada itu harus dikelola di dalam. Caranya mengelola di dalam salah satunya paling sederhana, naikkan insentif semua. Guru ngaji kita naikkan, guru-guru PAUD semua, GTPTT kita naikkan semuanya, sehingga duit itu berputar. Duit yang kecil 4,3 triliun ini ya total untuk 2,6 juta penduduk loh ya. Ini diputar ini dengan speed yang tinggi, dengan gajian terus, maka perekonomian kita akan bergeraknya akan cepat sekali. Itulah sederhana. Oke, baik. Tadi pertanian begitu ya, pendidikan, kesehatan. Nah, soal pendidikan Pak Endi, banyak keluhan di masa pemerintah Pak Endi ini terkait dengan beasiswa yang dirasa kurang begitu. Apa upaya untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri? Gini, beasiswa kemarin kami sedang melakukan evaluasi, tapi jangan salah, beasiswa kami semakin tambah banyak daripada dulu-dulu. Kita totalnya 28.000 sudah. Banyak sudah. Malah melebihi dari yang sebelum-sebelumnya, dari dulu sudah. Tapi saya ingin kurang banyak lagi. Saya, nggak usah ditagih, saya ingin lebih banyak lagi. Cuman begini, saya menyampaikan kepada perguruan tinggi. Kemarin ada 2 perguruan tinggi yang saya datang. Bahwa beasiswa ini harus pertama, syaratnya harus orang Jember. Balik lagi, kami punya duitnya sedikit. Belum banyak duitnya Jember ini. Ya. Nanti kalau kita punya devisa cukup besar, baru kita eksplor yang lebih gede lagi. Untuk awal maksud saya, jangan keliru tafsir ya. Ini kenapa kok harus orang Jember harus begini? Enggak, bukan. Tapi kami harus mengefektifkan, mengefisienkan, memaksimalkan manfaat uang yang ada di sini. Mahasiswa itu harus orang Jember dan harus kuliah di Jember. Kenapa? Saya punya perguruan tinggi. Ini kan bagian dari ekonomi kreatif, Mbak Pia. Bukan kami tidak suka dengan perguruan tinggi yang lain. Enggak, itu bagus semua, se-Indonesia bagus semua. Tapi di Jember ini kami sudah S1, S2, S3, bahkan guru besar ada di Jember. Setelah itu bekerja di Jember kami ada semua. Yang di sini mungkin untuk peracikan nuklir tidak ada di Jember ini kali ya. Tidak ada nuklir di sini. Tapi lainnya itu ada semua. Gitu. Kenapa harus keluar? Nah, kemarin saya datang ke 2 perguruan tinggi, saya sampaikan bahwa mahasiswa kita ini, anak-anak yang dapat beasiswa khususnya, ini harus mempunyai passion. Agar mereka begitu lulus, mereka punya satu kegiatan tematik
yang memang itu expert di situ. Oke. Karena kebanyakan masih ada mahasiswa kita yang memperoleh beasiswa kita atau mahasiswa yang baru lulus itu masih belum siap untuk kerja di lapangan. Maka kami punya background bisnis. Saya bisnis di lapangan, saya melihat bagaimana potensi anak lulus S1, S2, S3. Mereka siap nggak berkompetisi di depan? Karena kompetisi di depan itu bukan berdasarkan ijazah saja, tapi berdasarkan expert keahlian tematik yang dia lakukan. Sebagai contoh, bisa mengoperasikan programmer benar, bukan teori, tapi langsung bekerja. Saat itu harus berorientasi hasil langsung. Karena tidak mungkin dong pengusaha hasilnya nunggu nanti direncanakan, ya nggak jadi nanti rugi ya. Baik. Itu. Pak Endi, soal ekonomi di Jember begitu ya. Sebagai pusat perekonomian di Tapal Kuda sedang dipertaruhkan ini statusnya karena ada akses transportasi di daerah lain, bandara di Banyuwangi, ada tol di Probowangi. Nah, Jember sendiri apa yang akan disiapkan? Besar sekali. Kami tahu kelemahan di posisi Jember. Kami kemarin di periode pertama 3,5 tahun kami berjalan, kami sedang menormalkan kondisi infrastruktur yang ada di Jember. Menormalkan ya. Kemarin nggak normal, enggak. Karena rusak semua. Dan kami sudah membangun jalan 2.000 kilo lebih. Dan itu belum pernah dilakukan selama ada Kabupaten Jember. 2.000 kilo lebih itu memperbaiki jalan, termasuk membangun baru, selama kurun waktu 2 tahun saja. Tidak sampai 2 tahun malah itu ya. Dan Jember bisa-bisa loh, artinya orang Jember hebat-hebat. Dan kami tahu bahwa persoalan tentang transportasi itu adalah salah satu persoalan yang memang bisa mengurangi added value, nilai tambah. Kita tidak ada tol, karena kita tol tergantung, depend on Lumajang. Kalau Lumajang itu dibikin dari Probolinggo sampai Lumajang ada, baru kita exit tolnya bisa kami sambung di situ. Terus Banyuwangi, kenapa di Banyuwangi? Di Banyuwangi memutarnya ke sana, tidak ada exit tol masuk ke Jember masih, belum ada. Maka kami tidak ada, di sini adalah bagian tantangan kami. Dan itu tidak terlalu seru buat saya. Kami tunjukkan di 3,5 tahun ini, pada saat kami 26 Februari 2021, kami dilantik pada saat itu, kita posisinya pertumbuhan ekonomi kita minus 2,98 loh, Mbak Mia. Kalau itu sampai minusnya 4, bangkrut Jember nih. Nggak ada daya beli. Bener nih, minus 2,98. Bagi orang umum, apa minus 98 ini? Posisinya apa pertumbuhan ekonominya? Nggak ada daya mampu beli. Tapi kalau sampai 4, tutup Jember ini. Begitu. Apa yang terjadi dengan kami gerakan kekuatan lokal? Gusti Allah memberikan rezeki luar biasa di Jember. 2,6 juta penduduk Jember, terbesar ketiga se-Jawa Timur. Dan potensi daerah yang tidak punya satu jengkal pun yang tandus di Jember lahan ini adalah harta karun. Kami mainkan di dalam. Maka pertumbuhan sampai 4,59 sekarang. Naiknya 7,5% Mbak Mia sampai saat ini. Ini luar biasa. Menjawab bagaimana added value bisa maksimal. Saya punya program yang namanya programnya itu JOR, Jember Outer Ring Road. Kami di daerah utara. Itu akan kami kembangkan membuat jalan Jember Outer Ring Road dan desain sudah kami kerjakan. Tinggal nunggu duitnya. Nah, duitnya di mana? Belum ada duit kita. Terus yang kedua, pelabuhan. Kalau tol bisa, cuman resikonya dan persoalannya masih banyak karena tol itu harus membebaskan lahannya masyarakat. Itu problemnya. Saya dulu 24 tahun jadi pegawai negeri dan saya sudah biasa membebaskan land acquisition dari Jakarta sampai Surabaya. Saya pernah lakukan. Ya, jadi kalau ngomong pembebasan lahan, kami sudah biasa bekerja begitu. Betapa beratnya dan risiko tingginya dan biaya tinggi di situ. Nah, kami ambil posisi membuat pelabuhan dan JOR, Jember Outer Ring Road untuk 80 kilo dari Sumber Baru shortcut di daerah utara. Tujuannya untuk transportasi lebih cepat masuk ke Kelakah, masuk ke tol ke mana ke Leces. Yang kedua, pengembangan wilayah, Mbak. Sebelah utara adalah tempat yang sangat istimewa. Di situ dataran tinggi, posisinya 600 sampai 700 meter dari permukaan air laut. Itu view-nya kota Jember dan laut selatan dan bisa melihat pergerakan kapal nasional maupun internasional dengan kasat mata secara langsung di posisi ketinggian itu. Jika itu terwujud, dahsyat maka Jember ini bukan lagi Kabupaten Jember, mungkin ini akan jadi mini Politan, negeri yang kita cintai. Oke, itu tadi rencana terkait dengan infrastruktur, kaitannya dengan ekonomi, mungkin juga pariwisata begitu ya Pak? Pasti otomatis di dalam. Oke, tapi begini Pak Endi, Gus Firjawan, lepas dari kontroversi yang ada, pemerintahan sebelumnya ini punya legacy masing-masing. Pak Jalal dengan penerangan jalan, kemudian Bu Faida dengan ambulans desa. Nah, pemerintahan di masa Pak Endi dan Gus Firjawan, apa yang akan diwariskan untuk pemerintahan berikutnya? Saat ini,
saat ini aja legasinya kebanyakan kita ini. Oh gitu. Jalan kami 2.000 lebih. Kalau dulu diklaim jalan kami 2.000 kilo. Gitu cuma kurun waktu 2 tahun saja. Kesehatan kami free, cas, nggak bayar nih. Hampir 600 miliar kita gelontorkan untuk kesehatan. Lampu penerangan kami sudah 24.000 lebih. Karena PJU sudah kita pasang. Terlalu banyak legasi di sini. Kami tidak mengejar satu legasi itu, Pak. Tapi kita harus mengejar kemanfaatan yang lebih banyak. Kalau kita ngomong legasi, kami tidak akan dibanding-banding dengan yang lain. Gitu. Karena terlalu banyak legasi. Maupun award yang kami dapat, kami terbanyak se-Indonesia, Bupati. Selama kurun waktu 2 tahun, ratusan award kita dapat. 238 award yang kami dapatkan. Jangan ke sana, tapi bagaimana kemanfaatan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Gus Firjawan, selama berkolaborasi dengan Pak Hendy, bagaimana membaca program yang sudah dijalankan? Apa yang perlu dipertahankan atau sesuatu yang perlu diubah? Betul. Jadi tadi sudah disampaikan begitu banyak apa yang telah dilakukan. Tentu semuanya tidak akan sempurna, pasti akan ada kekurangannya. Nah makanya ini kemudian kita ingin melanjutkan program-program yang sudah berjalan ini agar terus berkesinambungan, bisa selesai dengan tuntas. Namun memang ada tentu hal-hal yang lebih baik lagi yang nanti akan kita adopsi, termasuk seperti pelabuhan, dan ini diharapkan oleh nelayan di wilayah Puger, ini sangat mengharapkan sekali. Kemudian pembukaan dengan JOR tadi, ini tentu ekonomi yang kemudian basisnya itu pengembangannya ke selatan ini akan bisa lebih merata lagi. Termasuk juga ada rencana pemindahan pusat pemerintahan tidak di Kecamatan Kayu Atas tapi di Bintoro. Nah itu market sudah dibikin, cuma ini memang butuh waktu dan juga butuh anggaran yang agak besar. Baik. Ini menghadapi musim pancaroba ya, Pak Hendy, kaitannya begitu. Jember ini juga daerah yang rawan bencana, namun belum punya perda kebencanaan begitu. Nah, untuk mengurangi risiko bencana, mitigasi apa yang akan dicanangkan dalam kebijakan nanti? Sepertinya perda kebencanaan sudah ada kita ya. Sepertinya sudah ada ya, sudah ada. Dan mitigasi kebencanaan kita sudah tiap berlatih hampir setiap seminggu sekali sepertinya, bahkan tiap 2 minggu sekali. Di daerah selatan ini ada daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana. Yang mudah-mudahan kita berdoa pada Allah itu tidak terjadi. Tapi apa yang kita lakukan teman-teman BPBD luar biasa, ya, teman-teman, dan masyarakat di pantai selatan terutama itu mereka yang daerah-daerah rawan sudah berlatih evakuasi, berlatih evakuasi apabila terjadi sesuatu. Jadi lahiriah kita harus lakukan maksimal, Mbak Pia, seperti kami lakukan kemarin, kami nyari rekom itu kan. Kami terus lakukan. Euforia perjuangannya masih terasa betul ya Pak ya. Oh bener gitu. Baik. Karena itu bagian ujian Gusti Allah semuanya gitu. Setelah itu kita doa. Nah jika terpilih nanti begitu, apakah pandangannya efektif dalam menjalankan pemerintahan sementara didukung satu parpol dan juga satu parpol baru ya Pak ya? Di tanggal 22 kemarin ada Partai Umat yang bergabung di koalisi. Bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu Pak Hendy. Gus Firjawan, kita rehat segera, sabar dulu. Saudara, tetaplah bersama kami dalam spesial talk show Pilkada Jember 2024.